Selamat siang adik-adik. Gimana kabar hari ini? Baik, semua sehat ya? Ya, sudah ngisi absen ya? Sudah. Ya, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Materi kita hari ini apa ya adik-adik? Ya. Ya, jadi keluarga berencana dan jenis-jenis metode kontrasepsi. Ada yang mau menjelaskan apa itu KB? Ya, Denia ya. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan apa itu KB atau keluarga berencana. Jadi keluarga berencana ini merupakan suatu program yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri untuk mengatur jumlah dan jarak dari kelahiran. Terima kasih, Ibu. Baik, Denia ya, sudah membaca ya makalahnya tadi malam ya. Ya. Jadi di sini menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur, tadi sudah dijelaskan, kelahiran, anak, jarak dan umur ideal untuk melahirkan serta mengatur kehamilan melalui berbagai metode, promosi dan perlindungan yang sesuai dengan hak reproduksi demi mewujudkan keluarga yang berkualitas. Okay? Nah, untuk selanjutnya ya kapan ditetapkan pertama kali ya program keluarga berencana itu pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni tahun 1970 bersamaan dengan dibentuknya NKKBS atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Adapun mengapa KB itu penting? Karena jumlah penduduk kita ya paling tertinggi di dunia, nomor 4, urutan keempat dari Cina, India dan Amerika Serikat ya. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, jumlah penduduk kita per 30 Juni tahun 2021 itu 272 juta 23 juta jiwa ya. KB adalah instrumen kebijakan kependudukan dan fundamental ya untuk memastikan bahwa pertumbuhan populasi suatu negara berjalan seimbang, tidak melalui kapasitas dukung lingkungan dan ekonomi serta menghasilkan populasi yang berkualitas. Nah, tujuan KB di sini adalah untuk menuju NKKBS, norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dan cukup 2 anak. Ya, mencegah terjadinya pernikahan dini menurut BKKBN 2017, umur ideal pernikahan pada pria adalah umur 25 tahun, ya kalau perempuan 21 tahun. Nah, di sini juga untuk menekan angka kematian ibu dan bayi akibat kehamilan di usia yang terlalu muda dan terlalu tua. Sorry. Nah, di sini ada metode hormonal, ya, itu KB hormonal, ya, menurut NKKBN itu tahun 2023, kontrasepsi hormonal adalah kontrasepsi yang berisi hormon progesteron dan estrogen atau hanya salah satu hormon saja yang dimasukkan ke dalam tubuh wanita secara periodik yang memiliki daya kerja lama. Di sini juga ada KB non hormonal. KB non hormonal adalah alat kontrasepsi yang tidak dapat mempengaruhi hormon reproduksi seseorang ya. Jadi KB non hormonal ini mencegah kehamilan dengan melindungi sperma agar tidak membuahi sel telur ya, tidak terjadi ovulasi ya. Nah, di sini contoh KB hormonal. Di sini ada pil KB kombinasi ya. Pil KB kombinasi ini yang mengandung estrogen dan progesteron ya, bekerja menghambat pelepasan sel telur saat ovulasi sehingga mencegah terjadinya kehamilan ya. Bentuknya kecil seperti batang korek api ya, dipasang di bawah kulit di lengan kanan atau
atas, ya wanita berfungsi melepaskan hormon progestin secara perlahan untuk mencegah kehamilan. Nah, di sini contoh KB non hormonal juga ada kondom di sini, ya ada kondom pria dan wanita, ya bahan karet, ya, dan dipakai di alat kelamin, ya. KB metode amenorelaktasi, ya disebut MAL, ya. Nah, seorang perempuan itu habis melahirkan, ya postpartum, ya pada saat postpartum itu kan hormon estrogen dan progesteronnya itu menurun, ya, jadi yang meningkat adalah hormon prolaktin, ya, jadi di sini bisa untuk ber-KB, ya, jadi karena di sini kesuburannya menurun. Nanti kalau dia sudah mulai mulai menstruasi, sudah mulai kesuburannya. Jadi di sana nantinya kalau nanti mau ber-KB yang lain, ya di sini malnya kalau dia sudah menstruasi kan sudah mulai subur lagi, ya kemungkinan pakai kondom sementara, ya sebelum memilih KB yang lain. Oke, adik-adik, ya cara kerja MAL ini adalah bekerja dengan memanfaatkan pengaruh menyusui eksklusif terhadap hormon reproduksi saat ibu sering menyusui, terutama tanpa tambahan makanan. Maksudnya di sini memberikan ASI setelah 30 menit melahirkan, ya diberikan ASI saja tanpa pemberian makanan tambahan lain, ya. Kalau dia memberikan makanan tambahan lain itu tidak eksklusif namanya, ya. Jadi ibunya harus komitmen, ya. Metode ini efektif hingga 6 bulan pertama setelah melahirkan asalkan ibunya belum haid kembali, ya, menyusui bayi secara penuh siang dan malam, ya, dan bayi belum diberi makanan pendamping. Kelebihan dan kekurangan KB MAL ini adalah kelebihannya tidak membutuhkan biaya, ya, tidak mempengaruhi keseimbangan hormon alami, ya, dari dalam tubuh, ya, meningkatkan hubungan ibu dan anak, ya, meningkatkan, ya, pelukannya, jadi lebih sayang, ya, dipeluk oleh ibunya. Kekurangan tidak cocok untuk ibu yang tidak ingin menyusui secara eksklusif, ya. Jadi kalau memberikan makanan pemberian PASI, susu tambahan, ya, ya, resiko kehamilan meningkat apabila tidak menyusui secara eksklusif, ya. Kalau dia tidak ber-KB, misalnya KB alami bisa dipakai coitus interruptus misalnya, ya, KB dengan KB kondom gitu, ya. Nah, di sini ada KB pasang atau KB yang dimasukkan di dalam, namanya IUD, intrauterine device, ya, dapat diinsertkan ke dalam uterus kapan saja, tetapi lebih sering pada saat menstruasi di mana mulut serviks berdilatasi sangat efektif, reversible dan berjangka panjang, dapat sampai 10 tahun. Maksudnya di sini pada saat lebih bagus kalau mau memakai IUD, lebih bagus pada saat menstruasi setelah 3 hari. Ya, serviksnya membuka lebih gampang memasukkan, ya. Tetapi boleh tidak pada saat pertama atau hari kedua itu. Boleh sebenarnya, tetapi tidak kelihatan karena adanya darah yang keluar, kan, darah menstruasi kalau hari pertama, hari kedua itu agak deras, ya, agak banyak gitu, ya. Ya, jadi di ini hari ketiga setelah dia sudah berkurang pengeluaran darahnya, ya. Jadi bisa dilihat dan dipastikan ibu itu tidak berhubungan seksual. Biasanya kan pada saat menstruasi itu kadang tidak melakukan karena banyak pengeluaran darah, ya. Nah, gitu, ya. Nah, untuk selanjutnya kontrasepsi ini, IUD ini kontraindikasi, maksudnya yang tidak boleh dipasang, ya. Ya, infeksi panggul, ya. Ada diduga keganasan, ya, keganasan uterus, serviks, ya. Apalagi hamil, ya, dinyatakan hamil, ya. Kalau misalnya sebelum ini tadi setelah menstruasi berhubungan seksual, jangan-jangan hamil gitu, ya. Jadi kita tes dulu hamil enggak, ya, di PP test, ya. Nah, untuk selanjutnya kelainan uterus seperti kelainan kongenital, ada mioma uteri yang berubah bentuk uterusnya, jadi berubah karena ada mioma itu adalah
seperti bawang brambang itu di dalam ada benjolan-benjolan ya. Ya, itu menutup di endometrium bahkan ke meiometriumnya penuh ya. Ada hipermenore ya. Kan ada dysmenore, hipermenore, pengeluaran darahnya banyak pada saat menstruasi. Kalau dysmenore sakit yang berlebihan sampai tidak bisa beraktivitas ya. Nah, jenis-jenisnya di sini ada AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, itu ada Koperti 380A dan Novate ya. Nah, kerugiannya di sini saat haid lebih sakit ya, haid lama dan banyak ya, perdarahan spotting antar menstruasi ya. Biasanya kalau mau menstruasi kan ada tanda yang normal ya, jadi mami kita sakit, pegel ya, pingin yang asam dan lain sebagainya ya, itu meningkatnya itu ya. Jadi maksudnya saat haid itu kalau memakai IUD lebih terasa sakit gitu ya, karena di dalamnya itu dimasukkan IUD-nya itu adalah benda asing di sana adik-adik ya, benda asing. Kalau dia berkontraksi jadi dia merangsang hormon ya di endometrium itu ya, asal darah menstruasi itu kan dari endometrium, luruhan dari endometrium kan. Nah, di situ dirangsang jadi lebih banyak ya, tetapi tidak perdarahan loh adik-adik ya, tidak perdarahan. Kalau perdarahan itu lebih dari 500 cc. Kalau perdarahan itu harus langsung ya ke fasilitas kesehatan, harus berkontrol gitu maksudnya ya. Jadi keuntungannya kalau di sini ada ibu menyusui seperti tadi ya, mal itu ya, jadi tidak dapat dipengaruhi oleh kalau pemasang IUD itu ya. Ya, tidak ada efek samping hormon ya, metodenya jangka panjang sampai 10 tahun ya, efektifnya tinggi ya. Nah, ini contohnya ya, itu ada lengannya, itu masuk di uterus ya adik-adik ya. Itu gambarnya uterus, ada endometriumnya, ada miometrium ya, nanti di sana dia menghalangi ya terjadinya. Kalau dia sudah terjadi blastokit misalnya, tidak bisa dia tertanam di endometriumnya karena sudah ada IUD ya. Ya, KB permanen. Ya, KB permanen yang disebut tubektomi kalau perempuan. Nah, bisa juga disebut MOW ya. Metode operasi wanita ya, dilakukan dengan mengikat atau memotong saluran tuba ya, atau saluran sel telurnya sehingga sel telur yang dilepaskan ovarium itu tidak bisa bergerak menuju rahim dan bertemu sperma. Biasanya kan dia lari dulu spermanya ke tubanya itu ya, ada fimbrie yang menangkap gitu ya kalau dia mau terjadinya kehamilan ya. Tapi di sini sudah dicegah dengan itu tadi ya, metode operasi pria MOP. Metode operasi pria itu juga bisa disebut vasektomi. Itu dilakukan dengan memotong atau mengikat saluran vas deferens ya, saluran spermanya ya. Nah, saluran ini adalah saluran yang membawa sperma dari testis. Dengan terhalangnya saluran ini saat ejakulasi hanya air mani yang keluar, bukan sperma. Air mani itu beda loh, cairannya saja kalau air mani ya, yang isinya sperma gitu ya. Nah, kontrasepsi mantap ini, MOW dan MOP ini ada yang disebut tubektomi itu, jadi keuntungannya sangat efektif, tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak mengganggu sanggama. Ya. Nah, apakah IUD itu mengganggu sanggama, Bu? Tidak, karena nanti proses pemasangannya itu ada pengukurannya, ada talinya seberapa dipotong ya, walaupun nanti berhubungan seksual talinya itu tidak mengganggu karena dia lembut sekali ya, dan saluran vagina itu lebih panjang dari saluran penis yang sudah ereksi gitu ya, tidak sampai ke atas gitu ya. Ya, keterbatasan di sini pembedahan sederhana memerlukan anestesi lokal dilakukan oleh dokter yang terlatih ya, spesialis ginekologi atau spesialis yang bedah yang sudah dilatih juga ya. Nah, ini tidak melindungi diri dari IMS termasuk HIV ya. Tuba dapat
bergabung dan menjadi fertil kembali, jarang terjadi ya. Nah, keuntungannya di sini sangat efektif dan permanen, tidak ada efek samping jangka panjang, tidak lebih aman, tindakan lebih aman dan sederhana. Keterbatasannya terdapat kondisi-kondisi yang memerlukan perhatian khusus untuk vasektomi, diantaranya kalau dia ada infeksi kulit, kalau dia ada varikokel, ya kelainan-kelainan itu, ya anemi berat, ya gangguan pembekuan darah, ya. Nah, efektif setelah 2 bulan itu diperiksakan 5-20 kali ejakulasi itu tes semennya itu negatif. Ya. Nah, ini tadi kalau sudah dilakukan operasi, dipotong tubanya ya, tubanya dia tidak bertemu lagi ya di sel telurnya itu, adik lihat sel telurnya ya. Nah, kalau yang laki di sana dipotong. Ya, ayo rencanakan keluarga berencana dengan bijak lewat program KB karena masa depan gemilang dimulai dari keluarga yang sadar, siap dan penuh cinta ya. Demikian adik-adik, bagaimana? Ada yang bisa kita diskusikan? Ada yang perlu didiskusikan? Siapa adik namanya? Siapa namanya? Yuli. Yuni. Yuli. Yuli. Ya, Baik, Yuli. perkenalkan saya Yuliska dari program studi sarjana keperawatan. Izin bertanya Ibu. Ya, baik. Dari berbagai jenis kontrasepsi yang ada, menurut Ibu alat kontrasepsi mana yang paling efektif dan direkomendasikan untuk digunakan pada masyarakat? Ya. Terima kasih. Terima kasih, baik. Saya akan mencoba untuk menjawab. Ada yang mungkin bisa membantu? Ya, jadi KB maksudnya KB yang paling baik. Ya KB yang paling baik adalah yang cocok untuk ibu itu sendiri, ya, yang cocok. Seperti misalnya, ya, KB mal tadi kan KB yang apa namanya? KB mal itu apa? KB apa? Alamiah, metode amenorrhea laktasi. Pada saat habis melahirkan, bisa dipakai ber-KB kalau dia komitmen tadi memberikan ASI-nya 0 sampai 6 bulan, 30 menit sampai 6 bulan. Ya, itu cocoknya. Kalau misalnya dia tidak komitmen, kemungkinan dia subur dan bisa hamil kalau dia berhubungan seksual. Nah, kalau misalnya dia sudah tahu gitu, mungkin bisa dipakai kondom. Ya itu. Nah, kalau dia mau ber-KB pil, ada KB yang mengandung progestin, yang itu ya, yang tidak yang mengandung estrogen. Jadi itu yang untuk ibu menyusui. Seperti misalnya pasien datang ke poliklinik, nanti adik dinas di poliklinik mau memasang KB IUD. Saya pakai IUD aja lah ya, biar biar aman, biar berhubungan seksualnya tidak mengganggu gitu misalnya ya. Tetapi di sini kita periksa dulu. Normal enggak uterusnya, karena di sana kalau dia tidak normal ukurannya dia tidak bisa dipasang, berarti dia tidak cocok kan ya, berarti dia tidak cocok karena nantinya kalau dipaksa dipasang kurang dari 5 cm dipaksa dipasang, dia berkontraksi keluar enggak ketahuan, berhubungan seksualnya tetap, jadi KB-nya apa? Gagal ya. Nah, misalnya kalau seperti ibu kemarin anak pertama, kedua, ya setelah anak pertama memakai KB itu, ya KB IUD, karena ukurannya sudah diukur, namanya diukur oleh sonde. Gimana caranya mengukur Bu? Ada nanti kalau kita praktek lab itu ada persiapan-persiapannya, jadi ada menyiapkan sonde uterus namanya. Dibuka dulu, kita ada VT, ada menentukan letak daripada uterus itu, apakah dia antefleksi atau retrofleksi, gampang nanti untuk memasukkan sondenya itu gitu ya. Nah, kalau sudah normal di bawah, nah misalnya 7 cm ya bisa dipasang. Nah, kita komunikasikan sama ibu-ibu, uterusnya normal ini bisa dipasang. Ya, bisa dipasang ya. Sudah itu kita siapkan dipasang. Nah, nanti kalau ibu selesai itu
tunggu dulu, kalau ada pusing dan lain sebagainya ditunggu dulu ya. Nah, nanti kalau sampai di rumah misalnya ada keluhan, ya sakit sedikit, ya pada saat lagi sebulannya keluar menstruasi itu lebih banyak dan lebih rasa sakit seperti misalnya mau menstruasi kan rasa kemeng dan lain sebagainya. Nah, mungkin lebih sakit. Ya, mungkin ada pengalihan, gimana cara mengalihkan nyeri ya, asalkan tidak nyeri yang hebat dan perdarahannya lebih dari 500 cc. Nah, itu perlu perlu diperiksa segera. Oke. Bagaimana Adik Yuli? Gimana? Bisa diterima? Yang lain? Ada lagi? Ada? Oke, Dek siapa? Ya, selamat siang Ibu. Selamat Perkenalkan, saya Elsa Artika Devi. Izin bertanya mengenai tentang KB IUD. Jadi, mengapa penggunaan KB IUD itu cenderung menyebabkan peningkatan jumlah darah menstruasi dan nyeri haid pada sebagian wanita? Lalu bagaimana pendekatan yang tepat dalam mengatasi efek samping tersebut, Bu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih De Elsa ya. Jadi baik ya, di sini tadi kan Ibu sedikit menyinggung tentang adanya kontraksi uterus. Jadi di dalam uterus itu ada benda asing. Jadi itu juga merangsang hormon ya, pengeluaran darah, hormon di endometrium itu. Jadi dia lebih banyak dia keluar darahnya, tapi tidak masih batas normal. Tapi kalau lebih dari 500 cc itu perlu segera dikonsulkan ke bidan terdekat atau ya. Kalau memang terus-terusan itu itu harus dilepas, dicabut kembali ya, kemungkinan pakai juga KB yang lain dulu disarankan, apa kondom, apa coitus interruptus misalnya. Ya, gitu ya. Nah, itu memang efek ya, seperti Ibu katakan tadi, kalau seperti dysmenorrhea berat itu ya harus segera ini. Kalau mungkin ditentukan oleh dokternya nanti, oh ini dilepas dulu, ada mungkin kemungkinan penyakit lain ya. Nah, seperti tadi sebelum memakai IUD itu kan ditanya juga dulu ada enggak penyakit apa tadi? CA payudara serviks gitu ya. Kan ditanya pada saat pengkajian itu ditanya ya. Nah, baik, jadi sudah pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah Ibu jawab ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Sudah? Ya. Tadi kalau dikatakan MAL itu apa tadi? Metode amenorrhea laktasi. Bagaimana itu metode yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang bisa menjawab? Yang lain? Ya. Siapa namanya, Adik? Ya. Baik, izin menjawab. Metode amenorrhea laktasi atau MAL dikategorikan sebagai metode keluarga berencana karena yang pertama secara fisiologis mencegah ovulasi dan kehamilan. Yang kedua dapat digunakan dengan aturan tertentu yang jelas. Yang ketiga, efektivitasnya telah terbukti dalam penelitian meskipun tidak melibatkan alat atau obat, dan metode ini masih merupakan bagian dari perencanaan kehamilan yang sadar dan terkontrol. Ya, baik. Adik siapa namanya? Adik Trisna. Baik. Ada yang menambahkan tentang MAL? Ya. Adik Denia. Baik, perkenalkan saya Denia. Jadi saya ingin sedikit menambahkan tentang apa itu KB MAL. Jadi KB MAL ini memanfaatkan
didapatkan pada proses menyusui pada ibu yang baru melahirkan. Kenapa? Karena pada saat bayi menghisap ASI di payudara ibu itu akan merangsang satu hormon, yaitu hormon prolaktin, yang dimana itu bisa menghambat hormon reproduksi pada wanita. Seperti itu. Terima kasih. Baik, ya terima kasih sudah dijawab sama adik Putri. Putri panggilannya sama adik Denia. Adik Trisna ya sama adik Denia ya, jadi bisa menghambat itu. Tetapi nanti kalau sudah datang kesuburannya, ya misalnya ibunya sudah menstruasi, itu sudah kembali lagi harus memikirkan KB apa yang dipakai ya, karena tadi kan KB itu adalah mengatur jarak ya, ya. Jangan sering hamil ya, jaraknya kalau dia menumpuk-numpuk, kalau dia ibunya itu belum pulih betul ya, itu dijaga agar nanti kesehatan bayi dan ibu keluarga sehat ya. Baik adik-adik, nanti untuk tugasnya ya dikerjakan ya, untuk macam-macam pil ya, untuk memberikan HE, nanti memberikan HE Health Education ya, membuat SAP ya, nanti dikumpul 2 hari lagi. Oke, jadi terima kasih, selamat siang perhatiannya ya, selamat. Terima kasih. Kita tutup dengan Pramu Santi ya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.